Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ron Saputra dengan NIM 1245011011026. Saya dari kelas A, Prodi Teknik Informatika. Izin dosen pengampu Dr. Elin Nahirani. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang pengaruh tingkat pengetahuan orang tua mengenai gizi seimbang terhadap anak. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis dan daftar pustaka otomatis yang berjudul tentang pengaruh tingkat pengetahuan orang tua mengenai gizi seimbang terhadap anak. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan memberi sedikit pengetahuan saya tentang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis dan daftar pustaka otomatis. Pembuatan daftar isi otomatis. Dalam pembuatan daftar isi, terlebih dahulu kita membuat karya ilmiah terlebih dahulu, agar pembuatan daftar isi menjadi lebih mudah. Apabila kita belum membuat karya ilmiah, maka tidak bisa membuat daftar isi secara otomatis. Nah, dalam pembuatan daftar isi ini, apabila ada judul besar di awal seperti pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan lain-lain. Nah, contoh dari pembuatan daftar isi, yang pertama itu ada kata pengantar, terus daftar isi. Yang pertama bab 1 pendahuluan, baru yang A latar belakang masalah, yang B rumusan masalah, C tujuan penelitian, dan seterusnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu karya ilmiahnya. Nah, karena setiap judul besar dimasukkan pada heading 1 dan judul-judul kecil dimasukkan pada heading 2, dan seterusnya seperti itu. Setelah selesai memasukkan judul besar dan kecil ke heading 1 dan 2, maka kita buka reference, dan selanjutnya kita buka table of content. Lalu pilih paling atas yang 3 nomor. Setelah selesai, maka daftar isi otomatis pun jadi, dan apabila ada judul besar yang ketinggalan dan lupa diletakkan pada heading 1, kita tinggal update saja daftar isinya. Contoh daftar isi seperti ini. Dari kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Di bab 2-nya ada kajian pustaka, pendahuluan, teori gizi seimbang. Di bab 3-nya metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengembangan. Di bab 4 ada pembahasan. Nah, di pembahasan ini banyak karena di situ ada pendahuluan, konsep gizi seimbang, pengaruh pengetahuan gizi orang tua, sampai faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan gizi orang tua. Di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Terakhir daftar pustaka. Kurang lebih seperti itu untuk pembuatan daftar isinya. Dan selanjutnya pembuatan daftar pustaka otomatis. Pembuatan daftar pustaka otomatis bisa melalui Mendeley dan bisa juga dicari melalui Google Scholar. Biasanya saya mencari daftar pustaka melalui Google Scholar. Membuat daftar pustaka tidak bisa asal-asalan, karena di dalam daftar pustaka terletak nama penulis dan tahun penulisnya, kapan dibuat, dan apakah beritanya masih ramai atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ron Saputra dengan NIM 12450110246. Saya dari kelas A, Prodi Teknik Informatika, izin dosen pengampu. Di sini saya ingin membuat daftar isi dan daftar pustaka secara otomatis, di mana daftar isi sekali tidak membuatnya dengan secara manual, tetapi secara otomatis. Nah, ini karya ilmiahnya, di mana daftar isi belum ada dan kosong, sama seperti daftar pustakanya masih kosong. Masih kosong. Terus dikali pembuatan daftar isi itu menggunakan heading 1 dan heading 2. Yang pertama kita masukkan
kata pengantar. Kata pengantar kita letak di heading 1 atau style 1. Itu sama aja. Dan daftar isi ini kita letak pada style 1 atau heading 1. Dan seterusnya. Ini kita letak pada heading 1 dan ini kita letak, dan latar belakang kita letak pada style kedua. Sedangkan yang B, rumusan masalah, ini kita letak pada style kedua dan ini yang kedua. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, apabila sudah selesai membuat daftar isi otomatis, maka kita letakkan di bawah sini, pilih home, reference, table of person. Oke. Ini sudah jadi. Nah, ntar ini kita tarik ke atas saja. Aduh, maaf. Nah, selesai. Terus konteks ini kita hapus. Maka tinggal kita ubah ke Times New Roman. Home, Times New Roman, font 12. Maka daftar isi sudah jadi secara otomatis. Sudah jadi. Nah, sedangkan daftar pustaka kita menggunakan aplikasi Mendeley, dan daftar pustaka bisa kita cari melalui Google Scholar. Maka kita cari, kita salin terlebih dahulu. Kita salin masuk ke Google Scholar. Lagi buatkan pustaka tentang, nah kita cari. Nah, sini kita sudah dapat pada tahun 2021. Kita salin, baru kita masuk ke Mendeley. Nah, sebenarnya tadi itu sudah kita download. Nah, di sini kita membutuhkan add references, berarti di sini kita membutuhkan jurnal. Nah, jurnal ini sudah dapat. Jadi kita sudah cari di sini, itu sudah dapat. Maka kita tinggal buka kutipan saja. Nah, ini sudah ada kutipannya, maka kita tinggal salin saja. Yang pertama, nah, dan kedua, kita ambil enter V. Ini double ya, kalau kita hapus. Nah, jadi
Nah, mungkin seperti itu cara membuat daftar pustaka. Ini tinggal ini doang, kita rapikan saja daftar pustakanya. Kita rubah menjadi Times New Roman. Udah, Times New Roman 12. Ya, baris kita atur 5. Nah, maka daftar pustaka seperti ini. Mungkin itu saja video bagaimana cara membuat daftar isi otomatis dan daftar pustaka otomatis. Apabila ada kata-kata dalam berbicara saya yang kurang pantas dan berkenan di hati masing-masing, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.